Khotiman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya coba mengetengahkan mengenai tema di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang ke-10 ada babun fil mubadarati ilal khairat. Bab tentang bersegera berlomba-lomba ya menuju kepada kebaikan atau berbuat kebaikan. Nah, rahimani wa rahmatullah, Bapak jamaah yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke bahasan ini ya, seringkali saya suka memikirkan atau mentafakuri ya apa yang terjadi di tengah-tengah kita, karena memang harusnya seperti itu. Contoh misalnya, Pak, tadi sebelum saya kesini berangkat ngelangkungan dalam pasar. Jadi saya perhatikan, masya Allah, ternyata ya di masjid mah karek sabaraha, di pasar mah geus bingung. Gitu kan? Kadang-kadang gitu ya, terkadang mencoba sunnah sakapeung suka merenung. Jadi orang-orang dari jam 3 sudah datang ke pasar. Dan saya yakin pasti ya bangunnya awal kan sebelum jam 3. Itu di pasar gitu. Kemudian kita juga lihat seringkali angkot silih susul, bus silih siap, berlomba. Kira-kira apa yang mereka kejar itu apa? Uang itu ibu kadang duit uang lupa teh, tapi jujur jadinya begitu ya Pak ya. Jadi sering kita melihatnya keadaan seperti itu. Nah, bukannya berarti kita ya ini menjadi pelajaran bagi kita. Pasti kan ketika mereka melakukan itu semua, sampai mereka berlomba, sampai mereka mengejar itu semua pahala-pahala yang bisa jabina kan, sok tinggal yang bicara. Sarua jualan kita pasti ingin apa? Dia menampilkan yang terbaik. Pasti kan? Walaupun kadang-kadang muncul bahasa barudak ayeuna mah kadang-kadang kenyataan itu tidak seperti ekspektasi sebenarnya. Ya. Beli-beli tidak minta apa? Material ya, begitu kan. Coba udah ayeuna begitu. Kadang-kadang kan apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan apa yang diciptakan. Ya, kenyataan tidak sesuai dengan yang diciptakan. Kadang-kadang enggak pengalaman semburi oke. Ya. Oh, karena bab jual beli itu pernah saya juga dengan yang lainnya. Barang tenis urang masuk, urang ieu mah. Pertimbangan kita mau wah di jieu teh dengan luar biasa, biasaan urang udah pikiran urang mah payun. Itu. Ari beres teh begitu disogrogkeun teh didadangkeun teh. Alhamdulillah. Teu payun. Pernah ngalaman gitu? Berarti sami ya. Ada kadang-kadang ada seperti itu. Tadi kembali lagi. Saya berpikir ya, bagi kita di pelajaran apa yang mereka cari tidak lain adalah apa tadi? Keuntungan dunia. Ya, dagang pasti aya menang bati, menang untung. Sok apa makana datangna isu teh. Paheula-heula kaboro-boro ya kan? Sabab kalau di pasar mah aya eta waktuna. Ya. Misalkan di pasar sebelah di sana mah kalau udah jam 8 sudah sepi. Makanya mereka Pak ya kan bersegera Pak mudah-mudahan Pak engar-engar. Ya semakin pagi semakin mereka melihat seperti itu. Nah, yang mereka cari kan pasti ada hayang untung gitu, hayang jualanna ya apa namanya teh laku gitu sebenarnya. Dalam beberapa sedetik pasti. Soalnya aja karena dari sini kita tidak tahu. Enggak Allah belum ngatur. Kadang-kadang aya ini tukang bubur Pak. Ku sabab manehna teh aya kaperlogian, incaran teh da itu disiapkeun tadi ku sabab aya itu ieu heula. Angkat jam 10 karek angkat. Pokoknya daripada tengah jual kan pasti jam 10 angkat. Kodarullah jam 10 angkat jam 12 balik. Ayat gitu tah rezeki Allah ngatur. Isukan manehna mikir, urang jam 10 ya kan, dagang jam 12 geus beres. Tak isukan mah dagang teh 2 kali lipat lomba teh itu. Dan ini teh erek disuguh kene. Begitu dagang teh Pak itu ngadoda 2 kali lipat teh. Angkat enjing kene, ayeuna mah jam 6 geus kitu. Alhamdulillah biasa can beak. Can beak teh. Kamari mah aturan dagang teh anu meuli teh aya kieu, Mang ieu punten saya. Si Mang makani keur aya ya. Nah begitu isukna mah ditawaran, ieu cara bubur teh, moal kos tuang tinggal gitu. Gitu teh ya. Dina kehidupan dunia. Laras mah seperti itu? Ya. Tah ayeuna ieu pelajaran ageung ka urang. Kadang sabubur oge. Sakapun saya suka merenung ari urang kitu teh. Dalam mencari, dalam apa istilahna mah budak berbahasa urang tinggal pahala yang luar biasa di sisi Allah seperti itu.
Ya, padahal Allah menyebutkan perdagangan kita melantabur, perdagangan yang tidak pernah ada ruginya. Dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan bukan hanya sekedar materi uang seperti itu. Tak kadang pun dari masuk napa urang, ada semangat urang karena tadi meraih kebaikan yang Allah berikan seperti itu, jika semangat batur itu. Halo? Mau jujur lah ya mah begitu. Cik kira-kira aya telepon piduiteun di telepon nu ngajak ngaji semangat mana? Halo? Aku ngaji mah jujur bisa. Begitu apa? Gering kayak begitu piduiteun betul. Oh, saya urang aya nang kadinya. Begitu diingatkan, ayo cara ngaji teh urang udang sare luar biasa. Ade, kamu urang mari kita introspeksi sekarang. Padahal Allah Subhanahu wa taala ka urang geus nyambutan dengan beberapa ayatnya. Hiji, oke? Ayo terkenal mah urang teh sering bahasa teh fastabiqul. Ayo berlomba kamu dalam kebaikan. Ayat yang lain Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jika nu kadua dan tiga di Quran tadi teh surat Al-Baqarah ya. Ayat anu ka 148. Allah berfirman, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, sudah bisa ayat-ayat 48 tadi sadar sakuduna orang teh berlomba saling mengejar kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ayat lain mengatakan kan sabiqu ila maghfirah. Musabaqah. Orang sering bahasa istilah musabaqah. Nanti musabaqah ada berlomba, adanya perlombaan. Nah itu Pak, dalam kebaikan maka kuduna teh gitu. Maka tadi deui, ai urang dina kenyataannya mau seperti itu. Ya kan? Dalam apa yang tadi teh apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita, padahal apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita jauh lebih baik daripada ada apa yang ada sekarang ini. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kepada hamba-hambanya motivasi agar hamba-hambanya senantiasa berlomba bersegera melakukan kebaikan untuk memperoleh kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Setiap apa yang dilakukan oleh manusia pasti Allah siapkan bulu harangan baheula. Tadi udah kan hoyo untung seperti itu. Allah juga siapkan bagi kita. Ya, apa coba amalan yang tidak menguntungkan, semua amalan akan memberikan apa? Keuntungan bagi kita. Cuma cigana mohon keuntunganna tadi teh teu real. Cigana mah gitu. Ya. Sehingga tadi teh urang-urang teu kita. Jadi ya. Tah, coba Bapak ini full instan. Dan cigana buka. Lamun di Firdaus sholat subuh berjamaah 300 ribu hewan per orang buka tapi cekusna bakal kepingin. Cigana mangantai lagi pika Ciparai. Seperti itu. Betul. Tapi iya Pak ya, maka tah kaitan dengan surga, kaitan dengan itu keyakinan yang harus kita banyak. Tinggal Allah Subhanahu wa taala tadi di ayat tadi menyebutkan ya, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luas. Surga tersebut seluas langit dan bumi. Moal kabayang berarti bayu kamari jelaskeunnya. Nah jelaskeun surga ada keur moal kabayang deh, kamar kayak dina kurang atuh Pak. Jadi kadang-kadang kamari memang syukuri ya. Kenapa? Kurang teh ada semangat menyambut ini semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Padahal semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan pasti akan mendatangkan kepada kita keuntungan yang jauh, keuntungan itu lebih banyak. Tah syukuri maka kami dengan lamun urang masih kene talak, masih kene harare saya pertanyakan keyakinan di dalam diri kita buat itu karena yang saya. Ya. Tinggal bahasan. Surga itu lebih luas apa daripada bumi dan langit dengan seperti itu. Bahkan nanti di surga itu ada satu pohon yang mana bukan diameter ya diameter ya seperti itu. Itu perjalanan orang melakukan perjalanan 100 tahun pakai kendaraan anjing kumaha agung luar biasa.
Dan udah oke, kamu merasa mungkin ketika diskusi. Semua nanti akan dibangkitkan oleh Allah sama dengan Nabi Adam. 60 hasta, 60 hasta kalau sehasta itu apa 50 cm, udah kita bakal 30 meter. Terus kita gaduh kayak kita disejajarkan dengan Nabi Adam. Bagi bapak-bapak yang sudah Firdaus 70 bidadari. Wah, besar diberi kemampuan Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Itu kudu pakai lain-lain. Ya kan? Seperti itu. Nanti Allah Subhanahu wa taala beri semua. Dia mau apa sehat, dia mau ada pentarang. Ayo deh kapan terang. Wah, kemana kita mau ayah? Kemana ayah penduduk surga selingkuh buat marah. Karena kedengkian sudah hilang, sudah dilenyapkan semuanya. Ya, bahkan nanti kita akan lihat ya Pak ya, dalam hadisnya sampai Allah tersenyum, Allah tertawa kepada orang yang saling bunuh tapi dua-duanya ke surga. Ya pertama, dia itu sebagai kaum muslimin ya, pahlawan perang kaum muslimin berjuang dibunuh oleh orang kafir, ternyata orang kafirnya tersebut masuk Islam. Kemudian dia mati papangih deui ke di surga. Mengapa sih? Justru kayak mesti digabung ya. Wah, barulah udah kemana dibayar. Mana gitu. Sudah hilang, sudah diceluk oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat buruk. Dia mudah cari kaki surga, mereka juga berkata seperti itu kan. Allah mengatakan kepada kulu washrabu haniyan bima kuntum ta'malun. Silakan minum, makan. Haniyan bima kuntum ta'malun. Apa yang kamu inginkan? Bahkan di dalam rumah matashtaqi al-qus, apa yang kamu inginkan oleh dirimu sendiri. Betul Pak. Kurang kita bayangkan yang dahareun kieu kayak seperti itu. Begitu kita mencapai sama apa yang kita bayangkan itu dengan yang kita rasakan, bahkan jauh sama 10 kali lipat dari apa yang manusia bayangkan. Atas kan dibayar sekuritinya nyarakan nyana jamaah anu terakhir asup ke surga tadi masih emot menimpok jadi ngapain diulang gitu kan. Itu tinggal dengan kitab Riyadhus Shalihin kita berbicara tentang orang yang paling rendah dan paling terakhir yang masuk ke dalam surga ya. Apa di antaranya ketika dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala acak ke surga ya, sudah mulai perjalanan ulah tidak sudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tahu kan di apa namanya teh urang apa digigir-gigir teh kan seueur ngageturkan seperti itu. Manusia takut menghadapi itu semua. Ya, tapi dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya dari sambaran api neraka tersebut. Kemudian tampakkan di depannya ada pohon besar. Gitu. Kemudian orang itu mengatakan, "Ya Allah, tempatkan aku di sana." Di pohon eta berlindung dari apa? Obat itu rindah dan yang lain. Kemudian Allah mengatakan, yakin kamu tidak akan minta apa-apa? Ya, setelah aku dijauhkan di neraka ini, alhamdulillah, eta ditempatkan di tatakalan keimanan. Akhirnya Allah tempatkan orang itu di sana. Setelah di sana ditempatkan, Allah perlihatkan kembali paling itu pohon kayak buah. Kemudian orang itu mengatakan, ya Allah, itu mungkin kayak buahan, begitu. Bahasa orang, atau kenapa paling gitu, gitu udah ya buat. Dalam jadi kamu kalau dapatkan di sana tidak akan apa menginginkan apapun. Muah, sekedar atas itu matus ayam buah. Begitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang harus ditempatkan orang di sana. Begitu masuk ke sana Pak, di tempat buah apa tadi di pohon tadi terindah ayam buah. Allah tampakkan lagi setelahnya pohon ayat tentang apa ayam buah, kemudian ayat cair. Tiga lima itu, tahu itu banyak cair, paling itu kan cari tempat YouTube seperti itu. Tapi Allah mengatakan janji kamu tidak akan minta apa-apa lagi ketika aku tempatkan di sana suka-suka aja dia kayak perjalanan melalui itu juga. Ya Allah di dalam atas, iun, ya kan? Ayah buahan, balik ayah cair, maka bulan begitu. Akhirnya orang itu ditempatkan di sana. Setelah ditempatkan di sana, Allah Subhanahu wa taala bukakan gerbang surga. Karena mereka celaka bahasa orang-orang itu mengatakan, wah, hilang segala apa yang tadi dibayangkan tadi kali bagaimana surga ditampakkan oleh Allah. Ya Allah, surga. Sana surga Pak. Ya Allah tempatkan saya di bios terbuat oke. Di payunan di teras. Itu teh jalan teh asana Pak. Bios lah. Hayang didinya minimal bisa selfie bener. Surga kita orang terakhir Pak. Ya, yang dirinya ditempatkan. Tinggal begitu tadi ya. Jadi kalau kamu ditempatkan di sana tidak akan minta apa-apa. Janji apa surga itu begitu. Tapi masih belum masuk Pak.
Ada orang yang ditempatkan di sana atau ditempatkan di sana, kan terdengar bagaimana riak-riak orang bergembira di surga, tinggal eak-eakan. Aduh, masya Allah di surga kan, silih siberku, kadede, silih ematku kanyangan. Ya, ketepan. Tuh udah cek abis ngabayangkeun surga, kalau lagi mah teu kabayang atuh. Ya, ibu bapak kan ketek ngarora deui. Ya ke kalorok ieu silih jeung bidadari teu pantes. Baratok gitu. Ya, pan ngarora deui ke mah sadayana ge usia kisaran 17 sampai 30 tahun keur meunjeunna beuleung kesentrem. Makanya ketika lihat orang di surga, orang itu mengatakan, ya Allah, jangan tanggung-tanggung, masukkan saja saya ke surga. Gitu. Nah kadangnya itu di luar, aduh, jika ada gembira di dalam, ya Allah, masukkan ya. Begitu. Akhirnya kata Allah Subhanahu Wa Taala nih, Allah mengatakan, kamu ingin masuk ke surga, bayangkan apa yang kamu akan dapatkan. Maka orang itu membayangkan sejenak. Tadi itu kan gambaran harus terbayang seperti itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, masuklah kamu, dan aku akan berikan kepada kamu 10 kali lipat apa yang kamu bayangkan. Itu langsung ya langsung baru masuk langsung diboyong oleh 2 bidadari, langsung oleh 2 bidadari. Bapak tinggal yang paling rendah Pak Haji. Apa yang dikatakan oleh bidadari itu mengatakan, alhamdulillahilladzi ahyana laka wa ahyaka. Parabut Ustaz. Muapi sama bidadari di dunia. Menurut tadi saya orang makanya pengtaran. Oh, tinggal begitu masuk nih. Apa yang dikatakan oleh bidadari itu katakan seperti apa? Alhamdulillahilladzi ahyana laka wa ahyaka lana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku untukmu, kamu untukku. Hei, asal ada airnya. Jadi kita ngomong-ngomong dengan aku untukmu, kamu untukku. Itu cecek bidadari, itu kumaha Pak Haji. Haji tinggal. Itu pangrenah, karena itu pangrenah orang paling terakhir, paling rendah ke surga. Apa yang dikatakan oleh orang itu saking bahagianya? Itu hadisnya itu dalam lain hadis lagi mal bercanda. Iya, ini kan lihat di solid aja. Sampai orang itu mengatakan, "Cemanena berbahasa berapa?" Baliklah gitu. Siga nama mal aya pang bagja lagi mati kawula. Padahal batur mah geus diheula. Padahal batur mah geus diheula kan padahal dengan masalah masalah terakhir, tapi bahagia sampai seperti itu. Kabayang tuh kabitan kabitan bukan kayak kabayang sebenarnya yang penting minimal aku kabita adalah apa yang jadi naon kalau orang jadi semangat menggapai di surga. Bagaimana untuk memperoleh apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita? Ya pasti Pak, kenyataan yang akan terjadi bukan hanya dongeng-dongeng belaka. Saya menyebutkan dongeng, berarti tadi punya keyakinan. Urang macam yakin Pak.